pagi buat murid-murid saya semua. Nah, di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai kelompok sosial, ya. Nah, di sini yang menjadi materi pokok kita adalah macam-macam kelompok sosial, ya. Jadi di sini kita akan lebih membahas lebih dalam tentang kelompok sosial, ya. Apa sih jenis-jenisnya? Apa sih macam-macam kelompok sosial? Di sini kita akan membahasnya lebih dalam, ya. Nah, jika kita berbicara tentang macam-macam kelompok sosial, berarti kita di sini akan mempelajari bagaimana golongan-golongan manusia akan terbagi-bagi, ya. Gimana kelompok yang satu dan kelompok yang lain ini akan ada memiliki kelompok-kelompok tertentu. Dan setiap kelompok akan memiliki ikatan ataupun akan memiliki tujuan yang berbeda-beda, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang berbagai macam kelompok sosial. Nah, yang pertama itu ada in-group dan out-group, ya. Nah, jika kita berbicara in-group dan out-group, berarti kita di sini akan berbicara bagaimana kelompok-kelompok ini bisa saling berkaitan, ya, kelompok in group dan out group. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang in group, ya. Dimana pengertian in group adalah sekelompok manusia dapat mendefinisikan dirinya bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut, ya. Contohnya kita buat pembagian kelompok di dalam kelas, ya. Pembagian kelompok di dalam kelas berarti kalau di dalam kelas yang biasanya kalian lihat ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 dan ada kelompok 4, ya, dan seterusnya. Nah, di sini setiap kelompok akan mengakui dirinya bahwa dia adalah bagian daripada kelompok yang mana di antara 1, 2, 3, 4, ya. Nah, dia mengakui dirinya bagian kelompok yang mana. Nah, kalau dia sudah mengakui dia kelompok yang mana, berarti dia sudah tergolong ke dalam kelompok. Contohnya dia masuk kelompok 1, berarti dia in group dari kelompok 1 tersebut, ya. Nah, bagaimana jika di masyarakat? Jika di masyarakat itu akan digolongkan lagi, ada pembagian kelompok antara kelompok generasi muda, ya, ada pembagian kelompok generasi yang lebih tua, ya. Tapi kita lebih membahas tentang golongan muda aja dulu, ya. Nah, jika kita melihat kelompok golongan muda ini banyak, ada remaja masjid, ya. Ini juga bagian dari kelompok orang yang masih muda ataupun remaja, ya. Ada kelompok contohnya gabungan dari pemuda, contohnya muda-mudi, ya. Ada gabungan kelompok di gereja, ya. Ini merupakan bagian-bagian dari kelompok dan dia dapat mengakui dirinya bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut, ya. Nah, jika kita berbicara kelompok outgroup, berarti di sini dia adalah kelompok luar daripada in group, ya. Contohnya kita buat lagi seperti dalam kelas tadi, ya. Kalau in group tadi dia adalah bagian dari satu kelompok dan out group ini adalah bagian dari luar kelompok tersebut, ya. Jika dia bagian dari kelompok 1, berarti out groupnya adalah kelompok 2, 3, 4, ya. Yang dimana kelompok outgroup ini adalah kelompok-kelompok pengkritik, memberikan kritik kepada kelompok 1 tersebut. Di sini akan timbul persaingan antara kelompok in group dan out group. Di sini akan timbul persaingan ataupun yang dinamakan perdebatan. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang ada di kelompoknya, tujuan yang ada dalam kelompoknya, ya. Nah, jika kita lihat di masyarakat, ini juga
ada contohnya. Nah, bagaimana kelompok yang satu, kelompok pemuda yang satu dengan kelompok pemuda yang lain ini akan membuat persaingan. Persaingan dalam hal apa? Contohnya perebutan wilayah misalnya. Contohnya perebutan tempat kedudukan, ya, yang dimana mereka akan mengakui wilayahnya ini sudah ditentukan di mana batas-batasnya. Ya, di dalam perebutan ini mereka akan sering melakukan pertikaian ataupun keributan. Ya, itu antara kelompok grup dan kelompok grup. Ya, nah, kita akan masuk ke pembagian kelompok yang kedua. Itu ada kelompok primer dan sekunder. Ya, nah, jika kita berbicara tentang kelompok primer, berarti di mana kelompok ini saling mengenal antara anggota kelompok yang satu dan yang lainnya, karena mereka memiliki persamaan tujuan. Jadi, kalau kita berbicara kelompok primer, berarti ini adalah kelompok yang bisa saling memahami, ya, bisa dikatakan saling dekat. Kenapa mereka bisa saling dekat? Karena mereka memiliki tujuan yang sama. Dan biasanya kelompok ini adalah masih tergolong kecil, ya, belum besar. Kalau kelompok-kelompok kecil, berarti di sini mereka akan memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai sesuatu hal, ya. Untuk mencapai sesuatu hal itu, terkadang memang memiliki sikap yang ingin membantu antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, setelah kita berbicara tentang kelompok primer, kita akan masuk ke kelompok sekunder. Di mana manusia di dalam kelompok ini sudah tidak saling mengenal karena kelompok sekunder memiliki anggota yang banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang kelompok primer tadi, berarti kelompok primer ini anggotanya masih sedikit, ya. Nah, jika kita berbicara tentang kelompok sekunder, ini sudah memiliki kelompok yang besar. Contohnya seperti apa? Contohnya, jika kita berada di dalam pasar, ini sudah tergolong kelompok yang besar, ya. Kita ingin belanja, ya. Kita ingin membeli sesuatu, ya. Kita sudah tergolong bagian dari anggota kelompok pasar tersebut. Tapi kita tidak saling mengenal di sana. Tapi nama kelompok kita sudah ada, ya. Nama kelompok kita adalah pasar ataupun masyarakat pasar, ya. Namun kita tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Mungkin ada, tapi tidak semua orang yang ada di pasar tersebut kita kenali, ya. Karena tujuan kita itu pasti berbeda-beda, ya. Walaupun di dalam pasar itu masyarakat hanya ada pembeli dan penjual, ya. Tapi di dalam pelaksanaannya kita pasti membeli barang-barang yang kita butuhkan saja, tapi berbeda dengan barang-barang yang dibutuhkan orang lain, tidak sama dia, ya. Di sini kita akan melanjutkan ke macam-macam kelompok sosial yang ketiga, ya, yaitu paguyuban dan patembaian. Nah, jika kita berbicara tentang paguyuban, berarti di sini di mana anggota kelompoknya memiliki ikatan batin atau ikatan darah, ya. Jadi kalau kita berbicara paguyuban, ini sudah tergolong ke kelompok inti, ya. Kenapa mereka kelompok inti? Berarti di sini kita berbicara bagaimana antara kelompok yang satu, bagaimana kita berbicara tentang individu yang satu dengan individu yang lainnya memiliki ikatan darah, ya. Contohnya ini ada di dalam keluarga. Inilah kelompok dari paguyuban, yang dimana mereka masih memiliki ikatan batin yang masih sangat kental. Ya, contohnya dalam keluarga tadi, ya, ayah, ibu, dan anak. Inilah keluarga inti, kelompok paguyuban. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelompok patembaian. Jika kita berbicara tentang kelompok patembaian,
Berarti di sini kita akan berbicara bagaimana kelompok tersebut memiliki ikatan kontrak ataupun memiliki ikatan sementara. Ya, contohnya seperti orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Ya, jika kita ingin mencari pekerjaan di pabrik misalnya, nah jika kita diterima di pabrik itu, maka kita bagian dari kelompok pabrik tersebut. Dan jika kita sudah berhenti dari pabrik tersebut, maka kita akan keluar dari kelompok pabrik tersebut. Ada kontraknya. Kontraknya selama dia mampu bekerja di dalam pabrik tersebut. Ya. Dan kalau kita juga berbicara pertembayan, ini hanya sementara, ya, tidak selamanya. Selain bekerja, ada lagi kelompok pertembayan yang lain. Contohnya, jika kamu ingin melanjutkan pendidikan yang dulunya SMP, sekarang menjadi SMA, kamu hanya 3 tahun bagian dari kelompok SMA. Setelah kamu 3 tahun di SMA, kamu akan keluar dari kelompok SMA tersebut. Yang dulunya pelajar SMA menjadi lain namanya, ya, alumni SMA setelah kamu tamat. Itulah bagian namanya, ya, ataupun mantan dari SMA. SMA mana? Itu tergantung di mana kamu sekolah, ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan 3 macam-macam kelompok sosial. Ya, saya ulangi. Ada tadi kelompok in-group dan ada out-group. Yang kedua, ada tadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga, ada kelompok paguyuban dan pertembayan. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan jika ada yang masih kurang mengerti, silahkan dipertanyakan di grup WA. Ya. Selamat pagi, saya ucapkan semangat terus belajar. Terima kasih.